Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Alicia Nisa dengan NIM E1112221014 dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Situasi Politik Uang dalam Ajang Pemilihan Umum di Indonesia. Latar belakang jual beli suara dalam ajang pemilihan umum atau pemilihan umum langsung kepala daerah, pemilu kada yang lazim dikenal dengan istilah politik uang atau politik transaksional merupakan hambatan yang tidak terlihat maupun terlihat secara kasat mata yang dilakukan kandidat tim sukses resmi maupun tim sukses bayangan yang mengiring Indonesia dalam praktek demokrasi yang secara etis tidak bermartabat. Kemudian, fokus masalah pada politik uang di pemilu Indonesia adalah adanya dugaan jual beli suara dalam pemilihan umum dan adanya kepentingan penyimpangan penggunaan dana untuk kepentingan kelompok organisasi dalam proses kampanye. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu terdapat definisi konsep dan kajian teori. Penjelasan dari definisi konsep adalah politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye politik uang. Politik uang umumnya dilakukan simpatis kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan secara pemberi berbentuk uang, infrastruktur, dan pembagian sembako kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Selanjutnya, kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori politik uang. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih atau voucher. Teori yang kedua yaitu teori pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik yang dilakukan di pemerintahan, dilakukan menggunakan cara pemilihan oleh warga negara bersyarat untuk menentukan pemimpin atau wakil pemerintah dan rakyat berhak menentukan wakil pemerintah. Nah, teori yang ketiga yaitu teori demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas masyarakat, rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil kajian ini memberikan gambaran praktik jual beli suara telah menjadi bagian yang tidak terkendali dalam pelaksanaan pemilu baik lokal maupun nasional di Indonesia. Pemilu nasional maupun pemilu lokal telah terkontaminasi dengan perilaku uang. Implikasi penting kajian ini ialah politik uang dalam pemilu perlu segera dapat perhatian dan solusi terbaik karena akan menjamin kestabilitas dan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab politik uang di pemilu Indonesia. Pertama adalah faktor keterbatasan ekonomi mayoritas penduduk di Indonesia, termasuk dalam ekonomi kelas menengah, ekonomi miskin. Uang jelas merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di kelas di ekonomi ini. Tentu saja ketika kader partai pendukung bahkan pengurus partai menawarkan sejumlah uang untuk membeli suara dalam pemilu. Publik dengan mudah tergiur dengan tawaran tersebut meski legal. Faktor kedua adalah kurangnya pengetahuan soal politik uang sehingga muncul kebijakan moneter dapat dikaitkan dengan pemahaman yang buruk tentang kebijakan publik dan pelanggaran dalam proses pemilu. Nah, faktor yang ketiga itu politik uang sudah menjadi tradisi.
Politik uang ini dianggap masyarakat sebagai hal yang sudah biasa sehingga dapat dikatakan dan dapat dibuktikan bahwa politik uang ini telah menjadi budaya yang bertentangan dengan hukum. Saking sudah biasanya beberapa masyarakat menantikan sogokan paling besar yang ditawarkan oleh calon dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada 4 dampak dari politik uang di pemilu Indonesia. Yang pertama, politik uang merendahkan rakyat. Yang kedua, politik uang merupakan jebakan buat rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diarahkan untuk hanya memenangkan calon semata. Setelah calon terpilih, maka tidak akan ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya. Yang ketiga, politik uang akan berujung pada korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD di mana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal sehingga timbullah motivasi korupsi untuk mengembalikan kerugian yang telah terjadi saat kampanye di masa di mana sang calon telah melakukan politik. Yang keempat, politik uang membunuh transformasi masyarakat atau perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik. Akan terhambat bahkan mati jika proses demokrasi didominasi dengan politik uang. Perubahan yang diimpikan jelas tidak akan tercapai karena sang calon ketika menang akan menghabiskan seluruh energinya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual beli suara dalam kerangka politik uang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemilu di Indonesia, baik nasional maupun lokal, telah berdampak oleh praktik perilaku politik uang. Perilaku politik uang sangat sulit untuk dihilangkan dikarenakan antara pemberi uang dan penerima berada dalam suatu keterkaitan yang bersifat internal maupun eksternal, yang mana kita ketahui bahwa juga memiliki indikasi keterlibatan aturan adat kebiasaan dan kepada tolak ukur keterbatasan ekonomi yang pada setiap komunitas kedaerahan sulit untuk dipisahkan dalam aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi atau mencegah upaya kebijakan politik uang dalam pemilihan Indonesia supaya tidak terulang kembali dan menjadi respon berdasarkan adat dan kebiasaan? Disarankan agar masyarakat menyadari pentingnya calon terpilih yang berprestasi dan jujur, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan pentingnya melanggar nilai-nilai demokrasi, sehingga masyarakat dapat memilih calon pemimpin untuk meminimalisir politik dalam pemilu, sehingga kebijakan moneter harus benar-benar dihapuskan dalam setiap proses pemilihan kepala daerah atau pemilu. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka sehingga menciptakan pilkada yang sehat, jauh dari moneter, dan membuka peluang bagi semua orang. Baik, sekian presentasi saya tentang analisis situasi politik uang dalam ajang pemilihan umum di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.